Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian tengah semester setelah hampir 2 bulan kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan menyampaikan materi pembelajaran untuk kompetensi dasar yang ingin dicapai oleh Bapak Ibu. Namun tidak lupa Bapak Ibu sampaikan ke anak-anak bahwa pembelajaran ini menumbuhkan kompetensi inti, di mana di situ harus menumbuhkan rasa tanggung jawab, toleransi, dan gotong royong dalam pembelajaran. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan informasi bahwa pelaksanaan penilaian tengah semester akan kita laksanakan pada tanggal 28 September sampai tanggal 3 Oktober. Nah, maka dari itu Bapak Ibu dimohon untuk membuat soal dan mempersiapkan soal penilaian tengah semester sesuai dengan kompetensi dasar yang Bapak Ibu sampaikan ke putra-putri kita di masa pembelajaran jarak jauh ini. Namun dari itu Bapak Ibu harus tetap memperhatikan konsep-konsep dari evaluasi, di mana harus sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan soal dalam mengevaluasi peserta didik. Nah, untuk penilaian tengah semester yang akan kita laksanakan nanti pada tanggal 28 sampai tanggal 3 September dan Oktober. Jadi kita akan menggunakan aplikasi pembelajaran jarak jauh untuk penilaian tengah semester ini, dan Bapak Ibu harus menyesuaikan format soal yang Bapak Ibu susun berdasarkan format yang akan kita gunakan, yaitu menggunakan format Google Form Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu di sini saya akan mencoba untuk mencontohkan format soal yang harus disusun oleh Bapak Ibu. Jadi apabila nanti di dalam penyusunan format soal Bapak Ibu mempunyai soal yang banyak sekali gambarnya dan banyak paragraf, itu Bapak Ibu bisa gunakan crop image ya. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu hanya berbentuk kata-kata tanpa harus memperhatikan paragraf yang tersusun rapi, bisa Bapak Ibu langsung di upload pada Google Form menggunakan aplikasi Builder ya. Jadi nanti harus diinstal dulu di dalam Google Drive Bapak Ibu pada Google Form-nya, yaitu aplikasi Builder untuk mengupload soal. Dimana soal yang harus Bapak Ibu siapkan yaitu formatnya seperti ini Bapak Ibu, menggunakan Word ya. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu dalam mengupload dan pada aplikasi Builder Google Form. Jadi di sini format soal tidak perlu diberikan penomoran ya. Jadi penomoran tidak perlu, Bapak Ibu langsung saja Bapak Ibu tulis soalnya, nanti hindari enter seperti ini ya. Jadi enter seperti ini akan terbaca satu poin soal Bapak Ibu ya. Jadi harus rapat dengan format seperti ini Bapak Ibu. Jadi spasinya Bapak Ibu silahkan menggunakan satu spasi Bapak Ibu ya. Jadi namun untuk multiple choice-nya nanti Bapak Ibu siapkan ada 5 multiple choice dengan A, B, C, D yang otomatis Bapak Ibu ya. Jadi otomatis terstruktur, jadi bukan diketik ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan contoh ini kita hapus, nah di enter itu langsung urutan A, B, C, D, E ya. Jadi ada 5 multiple choice.
Nah, untuk soal selanjutnya tidak perlu ada lagi spasi seperti ini ya. Jadi cukup Bapak Ibu langsung saja ketik soal berikutnya tanpa ada penomoran. Karena kalau ada spasi enter itu akan terbaca satu soal lagi pada saat kita upload ke Google Form. Nah, untuk jawaban, kunci jawabannya Bapak Ibu langsung bold saja seperti ini. Jadi kalau misalkan di sini ada soal terus kunci jawabannya, supaya kita tidak perlu lagi menginput kunci jawaban pada Google Form, jadi Bapak Ibu cukup membold ya, di bold, dihitamkan salah satu jawaban di antara pilihan jawaban yang ada di soal Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti akan terbaca kunci jawaban pada Google Form secara otomatis ketika kita upload di Google Form menggunakan aplikasi Builder. Marilah kita coba Bapak Ibu untuk simulasinya. Jadi saya sediakan ada 5 soal contoh yang akan kita upload dengan bold yang sudah saya hitamkan salah satu jawaban menjadi kunci jawaban dari soal ini. Silahkan Bapak Ibu perhatikan. Jadi ini adalah formatnya ya. Ada Word yang akan kita buat ya. Jadi kita langsung upload saja. Kita siapkan untuk menu baru. Misalkan di sini kita akan membuat, jadi ini masuk ke aplikasi Google Drive kita Bapak Ibu. Nah, kita tambahkan saja folder baru Bapak Ibu dengan format PTS Ganjil 2020 ya, pada Google Drive yang Bapak Ibu punya ya. Tuh. Lalu kita buatkan folder ini. Jadi apabila kita sudah mempunyai folder, kita sudah buat, kita upload soal yang kita sudah buatkan tadi pada folder yang sudah kita siapkan di Google Drive Bapak Ibu. Kita akan upload soal yang sudah kita sesuaikan dengan formatnya. Nah, soal itu kita sudah upload di Google Drive. Namun sebelum kita upload, sebelum kita masukkan ke Google Form, kita rubah dulu format dari soal ini dengan cara klik dibuka pada menu online Google Form di Drive Bapak Ibu untuk file yang akan kita uploadnya. Lalu kita berubah dengan Google Dokumen Bapak Ibu ya. Nah, dengan rubah dengan Google Dokumen. Nah, di sini sedang proses perubahan dengan Google Dokumen. Jadi tidak bisa langsung diupload Bapak Ibu ya. Jadi kita harus rubah dulu ke Google Dokumen. Lalu Bapak Ibu di sini simpan sebagai Google Dokumen. Nah, di sini sehingga nanti akan secara otomatis file ini kita akan simpan sebagai Google Dokumen pada drive kita. Nah, ini sudah ada 2 ya Bapak Ibu. Nanti yang akan kita upload adalah yang sudah posisi Google Dokumen, bukan posisi masih Word asli yang kita upload tadi ya. Jadi harus dirubah dulu menggunakan Google Dokumen. Nah, kalau sudah kita save, kita bisa close yang ini. Kita juga bisa close. Lalu kita buatkan di sini Google Form baru, formulir kosong ya Bapak Ibu pada file folder tersebut untuk memulai mengupload ya. Nah, sebelumnya kita bisa terlebih dahulu dihapus untuk yang pertama ya. Kita kasih nama PTS mata pelajaran Bapak Ibu, TDO PTS Ganjil ya Bapak Ibu.
Ganjil 2020. Mata pelajarannya ditulis Bapak Ibu. Nah, lalu kelasnya. Nah, ini TDO itu kelas 10, tingkat 10 ya. Nanti Bapak Ibu buatkan seperti ini, TTS Ganjil 2020 TDO kelas 10. Lalu di sini Bapak Ibu buat tulis nama guru ya. Nama guru pengampu Bapak Ibu ya. Kalau guru pengampunya lebih dari satu, silahkan Bapak Ibu enter saja. Misalkan di sini Windu Pinundi D gitu ya. Jadi kalau mata pelajaran ini terdiri dari beberapa guru, Bapak Ibu silahkan upload. Terus untuk tempatkan kursor pada judul ini, lalu klik formulir tanpa judul. Nanti di sini secara otomatis akan sama Bapak Ibu ya, nama formnya. Nah, untuk selanjutnya kita tadi sudah membuat Google dokumen yang soal yang akan kita upload. Sebelumnya Bapak Ibu harus install dulu form builder ya. Form builder ini bisa Bapak Ibu install ya pada add-on ya. Jadi pada aplikasi add-on nanti dicari aplikasi dengan nama aplikasi builder ya, form builder ya. Ini diinstal dulu Bapak Ibu, silahkan pada Google Drive Bapak Ibu sehingga kita bisa menginput. Nah, kebetulan punya saya sudah terinstall di sini form builder. Nah, untuk yang bawahnya itu former time fee itu untuk membuat waktu time pengerjaan. Jadi kita bisa setting pengerjaan itu berapa lama waktunya. Ini Bapak Ibu juga harus install dulu di menu add-on ya. Jadi install dua aplikasi ini, form builder sama will go form time fee. Jadi aplikasi ini harus terinstall supaya kita bisa mengupload soal tanpa kita harus ketik dari Word, dan kita membuat waktu timer pada saat si peserta didik mengerjakan ya. Jadi dua ini harus terinstall. Nah, yuk yang pertama kita coba untuk yang penting terupload dulu ya. Kalau untuk timer bisa kita pakai, bisa juga tidak ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin membatasi waktu pengerjaan, silahkan gunakan waktu pengerjaannya ya. Jadi ketika anak itu masuk ke dalam Google Form dan mengerjakan soal, itu ada waktu pengerjaannya untuk dibatasi. Nah, kita coba untuk form builder terlebih dahulu. Ini kita coba untuk proses pemasangan kembali Bapak Ibu ya. Untuk form buildernya diizinkan semuanya, silakan. Nah, ini akan berlanjut untuk proses tempatnya form builder ya. Oke, kita close, tutup. Nah, ini harusnya sudah ada start selanjutnya Bapak Ibu untuk Google Drive ini. Nah, ini udah ada startnya ya. Jadi kalau sudah klik form builder, kita masuk ke form builder dan ini ada menu start, berarti sudah ready Bapak Ibu ya. Nah, nanti sedang proses form builder itu akan muncul seperti ini, tunggu sampai ada muncul. Nah, untuk kita ngupload itu menggunakan Google Doc ya. Kita klik Google Doc-nya ya. Nah, kita akan pilih nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada soal TDO 10 ya. Kita klik soal yang akan kita upload, kita klik select ya. Nanti di sini akan langsung proses penginputan. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini kalau soal itu sudah berbentuk seperti ini, berarti ada soal 1, 2, 3, 4, 5. Dan sini sudah ada multiple choice-nya. Nah, di sini juga udah biru semua. Di sini lalu kita langsung import ya.
Jadi ini sesuai dengan soalnya yang kita tadi sediakan, ada 5 soal Bapak Ibu. Berarti ini sudah masuk semua ya. Nanti kita bisa cek pada saat selesai import ya. Ini proses import di sini langsung Bapak Ibu. Soal itu langsung terbaca urutan ya. Soal-soal yang tadi kita buatkan itu langsung masuk ke dalam Google Form di sini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah masuk semua soal, tunggu sampai masuk semua, kita bisa close form buildernya, lalu kita masuk ke sini Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa tambahkan nanti sebelumnya itu adalah nama siswa. Nah, ini bisa Bapak Ibu buatkan drop down seperti ini, langsung pastekan di sini sejumlah siswa, misalkan Abdul Rofi ya, langsung ke bawah atau langsung dipastekan di sini bisa Bapak Ibu ya. Nanti posisikan wajib diisi. Nah, ini untuk kalau misalkan Bapak Ibu mau memberikan seluruh kelas di sini namanya, silahkan, itu bisa saja, nanti anak-anak akan mencari namanya sendiri. Nah, tambah lagi nanti untuk form kedua yaitu kelas Bapak Ibu ya, kelas ya. Bisa menggunakan drop down juga Bapak Ibu, wajib diisi sehingga kita tidak. Nah, di sini TKR 1 ya. Opsi keduanya TKR 2. Terus ke bawah mau digunakan untuk kelas TKR berapa saja soal ini ya Bapak Ibu. Lalu di sini kita setting ya, jadikan kuis Bapak Ibu ya. Di sini jadikan ini sebagai kuis, lalu rilis nilainya segera setelah setiap pengiriman. Jadi langsung masuk ke dalam spreadsheet yang kita punya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu punya itu nilainya langsung muncul di rilis nilainya. Namun di sini responden tidak perlu dicontreng Bapak Ibu, tidak perlu nilai karena kan kita akan olah ya. Jawaban yang benar juga tidak perlu karena bisa berpotensi untuk di screenshot oleh anak-anak dan dikirimkan dan disebarkan. Dan di sini juga ada pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan tak terjawab juga tidak perlu dicontreng, cukup segera setelahnya saja ya. Terus nanti presentasi, tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan, tampilkan link untuk menyertakan tanggapan lain. Apabila ada tanggapan lain ya Bapak Ibu, di linknya ditampilkan. Dan ini yang umum batasi ke 1 tanggapan saja, jadi anak itu perlu login nanti ya Bapak Ibu, dan dibatasi satu akun hanya bisa mengirim 1 jawaban ya. Jadi tidak perlu lagi edit setelah mengirim ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dicontreng ya, kalau dicontreng nanti anak bisa mengedit soal ketika dia sudah selesai terus menemukan jawaban ya. Jadi cukup ini saja Bapak Ibu, batasi lalu simpan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam soal Bapak Ibu. Nah, di sini kita masuk ke kunci jawaban, kita cek. Nah, ini kunci jawaban udah muncul Bapak Ibu karena tadi kita sudah bold pada format Word-nya ya Bapak Ibu. Jadi udah otomatis kita tidak perlu lagi ngeklik di sini ya. Jadi udah terinput, cuman kita tinggal setting poin saja. Misalkan kalau misalkan soalnya ada 5, kita ingin mendapatkan nilai ratusan, berarti Bapak Ibu cukup setting aja di sini 20 poinnya. Berarti saat ketika anak menjawab 1 soal untuk 5 soal, jumlah 5 soal berarti ada 20 poin untuk 1 soal. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu membuat 30 soal misalkan, tinggal dihitung saja berapa poin untuk mencapai 100 ketika siswa menjawab benar semua ya. Jadi poin ini bisa Bapak Ibu setting ya. Jadi ini selesai. Nah, ini di sini wajib diisi Bapak Ibu ya. Jangan lupa ini harus diposisikan wajib diisi. Terus satu-satu ya Bapak Ibu, silahkan. Nah, apabila Bapak Ibu menyertakan gambar
pada soal tersebut, tinggal Bapak Ibu klik menu yang ada di sini, lalu cari gambar yang sudah Bapak siapkan di folder ya. Nanti langsung terupload ya. Misalkan saya coba akan memilih gambar yang ada di sini. Misalkan kita punya gambar ini, gambar misalkan. Nah, di sini langsung diunggah ya. Jadi gambar ini langsung akan muncul pada soal tersebut. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu membuat paragraf yang tidak ingin berubah posisinya, bisa menggunakan format JPEG ya. Jadi langsung muncul di sini Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu unggah gambar, file gambar ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, untuk penginputan di Google Form. Nanti kalau misalkan mau mengaktifkan untuk timernya, silahkan menggunakan yang Timevini ya aplikasinya. Oke Bapak Ibu, itulah informasi yang bisa saya sampaikan untuk mengupload soal supaya Bapak Ibu lebih mudah dalam membuat Google Form di penilaian tengah semester nanti, sehingga dari sekarang Bapak Ibu mencoba untuk sudah mempersiapkan soal yang sesuai dengan format yang tadi saya tunjukkan di video ini. Terima kasih sudah menyimak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.